Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Hari ini tanggal 17 Maret 2024. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Baik, kali ini sudah lama ya kita sudah nggak bikin video ya. Sekarang kita bikin lagi terkait akan membahas slope stability analysis dengan menggunakan Plaxis ya. Nanti rencananya juga akan saya compare dengan menggunakan software yang lain. Bagaimana hasilnya? Kita lihat saja nanti ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuat video dengan menggunakan software yang lain. Baik, untuk kasus yang pertama adalah, atau kasus yang kali ini adalah kita akan memodelkan di Plaxis dengan pemodelan seperti ini. Jadi ada sebuah wilayah gitulah ya, akan ditimbun, uh, akan ditimbun dengan timbunan kurang lebih tingginya sekitar 4,4 meter ini ya. Total 4,4 meter dengan kemiringan slope 2 horizontal, 1 vertikal, di mana ada bench di tengah-tengahnya kurang lebih 1 meter. Kemudian di sini ada beban, nanti kita rencanakan bebannya kira-kira asumsinya adalah 20 kN per meter. Kemudian yang warna biru ini adalah groundwater level ya, pemodelan dalam kondisi yang cukup ekstrim gitu. Kemudian lapisan-lapisan tanah aslinya itu ada silty clay semua ya. Silty clay dengan ketebalan dengan konsistensi yang berbeda-beda. Ini soft clay sekitar 2 meter, kemudian ada ketebalan 6 meter dan 6 meter. Kemudian eh, parameter yang akan digunakan yaitu tanah lapisan pertama tadi itu kita asumsinya itu adalah memiliki NSPT nilainya 2, sehingga dengan jenis tanah silty clay konsistensinya soft dengan parameter input adalah kurang lebih seperti sekian. Untuk parameter yang digunakan adalah parameter Andrin. Bagaimana korelasinya mungkin teman-teman bisa melihat kembali ke video-video yang sudah ditampilkan sebelumnya itu. Di sana ada mencari korelasi ya. Bagaimana cara mencari korelasi nilai CU, nilai ES, nilai P yang berasal dari uh, nilai NSPT gitu ya. Nanti korelasi bisa ditaruh di situ. Kemudian untuk material timbunan kita asumsikan menggunakan material clay yang inorganik, artinya tidak ada material organiknya atau kecil gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti dari sini kita munculkan atau yang kita cari adalah berapa nilai safety factor. Berapa nilai safety factor dari lereng ini nih. Lereng 2:1 ini ya. Oke. Nah, kurang lebih demikian. Oke, kalau misalnya kayak gitu silakan untuk di screenshot dulu. Siapa tahu nanti teman-teman mau mencoba di rumah. Silakan di screenshot dulu ini untuk soalnya. Ini untuk model. Kemudian ini adalah untuk soil parameternya. Ini adalah untuk soal parameternya. Oke, kalau begitu kita coba langsung masuk ke Plaxisnya ya. Oke, kita klik new model. Kemudian ini adalah kasus timbunan ya. Kita klik aja timbunan. Kemudian ini adalah kita pakai plane strain. Kemudian akselerasi untuk kecepatan bebanbanan gempanya kita nolkan dulu. Artinya kondisi statis ya. Kemudian untuk dimensinya panjang dalam meter, gaya dalam kilometer, kilonewton, time waktu dengan menggunakan D. Kemudian untuk left dan right itu kita lihat di sini. Kita modelnya berapa ini panjangnya ya. Kita lihat untuk mengisinya ke kanan adalah 40, kemudian ke atas ke kanan 40 ya. Kita 40 dulu, di sini sudah 50 sudah oke. Kemudian ke atas kira-kira ada berapa meter? 18,2. 18,2 berarti kita kasih 25 ini udah cukup ya. Nah, kalau misalnya sudah oke, ini grid spacing kita kecilkan jadi 0,1 supaya nanti bentuknya lebih smooth gitu ya. Kalau sudah kita klik oke. Oke ya. Oke, kalau misalnya sudah oke, kemudian gini, yang perlu diingat teman-teman adalah kalau bisa karena kita akan menggambarkan atau memodelkan Plaxis ini dengan menggunakan koordinat yang tentunya lebih akurat daripada kita sembarangan menklik seperti itu. Tentunya ini posisinya itu harus di 0,0 dulu ya untuk memudahkan ya supaya nanti matching dengan grid yang sudah kita buat tadi dengan space. Ini posisi
sudut sini terserah mau sudut sini di posisi 0 nggak apa-apa, tapi nanti hanya definisinya di posisi tadi, apakah minus 50 atau X-nya minus 50 atau X-nya plus 50 itu aja. Tapi kalau saya pribadi lebih suka untuk menggunakan posisi yang sebelah kiri ini adalah titik 0,0-nya. Oke, kalau misalnya sudah seperti itu, sekarang coba kita untuk gambarkan ya. Eh, nah ini, nah, gimana ya? Saya bagi dua aja windownya ya, biar gampang untuk gambarnya. Gimana nih? Nah, ini maksudnya. Oke, kalau sudah gitu kita coba ya untuk masukkan koordinat. Nah, mungkin seperti ini cara masukkan koordinatnya, nanti dimasukkan ke posisi ini ya, ke posisi yang point on geometry line. Oke, kita masukkan untuk AutoCAD-nya, kita klik L atau definisinya OLI, list ya. Klik, kemudian sini kita ketahui koordinatnya ada di posisi ini, koordinatnya kita ambil X posisi 40,0, X-nya 0,0. Berarti kita masukkan sini ya. Kita 0,0, kemudian enter, kemudian 40,0. Oke. Kemudian kita lanjut, ini posisi ini, garis yang ini ada di 40,0, masuk ke sini. Kita copy, kita pastekan di sini. Kita jadi pakai titik ini. Spasi ya, pakai spasi ya. Oke. Kalau sudah kita ke sini. Ini berarti posisinya yang ini. Kita copy saja seperti ini. Kemudian seperti ini. Oke. Kemudian kita list lagi ini koordinatnya berapa. Cari X-nya yang semakin kecil karena semakin ke kiri ya. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian lanjut. Ini X-nya yang semakin ke kiri semakin kecil tentunya. Klik ini. Ini. Kemudian kita balik ke 0 spasi 0. Oke. Nah, untuk poligon utamanya sudah jadi. Sekarang kita akan coba buat untuk lapisan tanahnya ya. Yang ini kita terserah mau atas bawah dulu. Ini. 06 46. Oke, kita klik ini. 06 46. Oke. Kemudian kita ini 012 40 12. 012 40 12. Oke. Kemudian kita ini ini tadi belum ya. Oke. Udah ketemu. Oke. Sekarang untuk pemodelan tanahnya udah selesai. Sekarang kita coba geometrinya. Sekarang kita coba untuk bikin beban meratanya ya. Kita klik yang ini, distribute load system A. Kemudian kita list juga di sini. Ini posisinya cari yang paling Y-nya paling kecil, berarti di posisi bawah seperti ini.
Oke, kemudian paling sisi luar, Y-nya paling bawah, paling kecil ini aja. Nah, ini untuk beban meratanya, kemudian kita definisikan besarnya berapa, kita klik ini, kemudian sistem distribute load system A. Kemudian kita klik di sini minus ya, minus 20 karena arahnya ke bawah. Oke. Nah, ini untuk ini sudah jadi, jangan lupa kita klik ini. Dikunci dulu ya. Oke, sudah dikunci. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah mendefinisikan materialnya ini ya. Masukkan input materialnya ini. Jadi kita klik ini material atau klik ini aja. Klik ini, kita klik new. Sebentar. Jangan lupa ini adalah soil interface. Jadi pilihannya tuh ada soil, ada plate. Di sini kalau misalnya nanti kayak ada plat perkerasan misalnya bisa dikasih, tapi kalau di sini saya tidak menggunakan itu. Kemudian ini tuh untuk geogrid, ya geogrid ya, woven, non woven dan seterusnya itu. Kemudian di sini ada angkor. Nah, kita pakai yang soil interface ini dulu. Kita klik new. Kemudian ini satu kita kasih nama apa tadi? Soft clay ya. Soft clay. Soft silty clay. Oke, kita menggunakan Morkulum, pemodelan Morkulum. Kemudian di sini kita klik Andrin karena jenis materialnya adalah clay. Kemudian gamma sat sama ansatnya kita masukkan 15 11,5 ya. Kemudian di sini 15,5. Kemudian nilai KX KY ini kita asumsikan aja ya 0,05 misal seperti itu ya. Ini data ini didapat dari pengujian laboratorium ya atau pengujian lapangan, fungsinya untuk uh, menentukan berapa lamanya konsolidasi yang terjadi gitu. Itu ya fungsinya ya. Fungsinya untuk itu. Jadi kalau misalnya kita cuma untuk ngecek safety factor sebenarnya ini tidak diperlukan gitu. Oke. Ini nilai modulus elastisitas kita masukkan sini 2000. Kemudian nu kita masukkan 0,35. Kemudian C berapa tuh? C-nya 10 ya. 0,35 dan sini 10. Kalau sudah kita klik OK. Kita masukkan 2 Steve Silty Clay. Kemudian ini kita klik Andrin. Ini gamanya 13,3. Ini 17,33. Ya, ini tadi kita masukkan sama 0,05 asumsinya. Kemudian E-nya itu 17.000. 0,35 ya nilainya. Kemudian C-nya kita asumsikan 85. V-nya kita asumsikan 0. Oke, kita masukkan material 3. Apa tuh? Very stiff. Kita masukkan sini Andrin. Kemudian gamanya kita masukkan 17,67. Salah, kebalik. Ini 13,67 ya. Dan kita asumsi juga nih. Kemudian kita klik ini parameternya 24.000. Sini 0,35 dan sini 120. Oke. Dan yang terakhir kita masukkan tanah timbunan. Tanah timbunan kita masukkan Andrin karena kita asumsinya menggunakan clay tanah timbunannya. Gamanya itu 16 dan 18. 16 dan 18. Kemudian ini kita asumsikan sama. Kemudian nilai E-nya adalah 20.000. 0,35.
dan nilai C-nya adalah 100. Oke. Nah, udah kurang berwarna ya, kurang meriah. Kita ganti warnanya ya. Kita klik kalau mau ganti warna tinggal klik yang ini. Kurang meriah kita kasih warna oranye. Nah, ini ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal drag aja nih sesuai dengan urutannya nih. Ini tanah VS soft clay tadi kita taruh di sini, tarik. Kemudian ini juga diklik terus ditarik. Ini juga klik langsung ditarik. Kemudian tanah timbunan klik di posisi tanah timbunan. Kalau sudah seperti ini kita klik OK. Nah, di sini sudah jadi ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, tahapan selanjutnya adalah meshing. Kita klik meshing. Nah, ini ukurannya meshnya masih kotak-kotak besar ya. Nah, kalau sudah kayak gini, coba kita haluskan meshnya, tinggal klik mesh, kemudian refine global. Masih kurang ya. Coba kita mesh lagi, refine global lagi. Oke, oke, ini sudah cukup lah ya, sudah cukup padat. Sudah cukup kecil-kecil lah meshnya. Itu bisa untuk wakilin. Oke, kalau sudah seperti itu kita klik initial condition ya. Ground waternya kita asumsikan 10. Kita klik OK. Kemudian kalau ini eh, kita generate dulu. Nah, kita asumsikan muka airnya itu ada di sini dulu. Misalnya waktu posisi penimbunan itu, sebelum penimbunan air itu rata ya, rata dengan permukaan tanah asli. Kita klik aja. Harusnya pakai koordinat ya, tapi ini saya langsung aja. Seperti ini. Klik OK. Kalau sudah seperti itu, kita generate ya. Ayo kita kasih boundary dulu. Oke, kalau sudah kita generate. Oke. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya itu modelnya groundwater levelnya benar atau tidak. Ini bisa dilihat ini. Pore water pressure-nya ini. Pore water pressure-nya ada 139, artinya sekitar 14 meter ya. Tinggi airnya tuh. Nah, ya ini. Ini tingginya kan sekitar 100 anu ya. Sekitar 14 meter ya dari posisi permukaan sampai sini. Kita gampang aja, ini posisi terbesarnya adalah gamma dikalikan dengan eh, ketinggian air, ketebalan ini berarti. Berarti 10 dikali 14 kan 140. Berarti di 139. Ya, sudah mirip lah. Kurang-kurang dikit gitu kan. Nah, ini berarti generate-nya kurang lebih sudah benar gitu. Kalau sudah kita update, kemudian kita initial port ini, initial pressure ini. Nah, karena kondisi tanah aktual di lapangan itu belum ada timbunan ya. Awal-awal initial condition kan tanahnya masih 3 lapis ini nih. 1, 2, 3. Makanya ini kita klik dulu. Klik kiri aja. Kita matikan dulu. Kita matikan. Kemudian kalau misalnya kita matikan berarti kita generate ya. Initial stress gitu. Klik. Ya, pakai kanal prosedur. Nah, oke. Kalau misalnya sudah kayak gitu. Oke. Kita update. Nah, selanjutnya kita adalah masukin tahapan kalkulasi. Kurang lebih kita klik, kita save dulu ya. Jangan lupa. Timbunan. Kemudian kita klik data. Tadi saya nyimpannya di sini ya. Tutorial slope stability ya. Timbunan. Oke, kita klik. Nah, ini sekarang kita masuk ke proses kalkulasi ya. Kalau initial phase kita cek dulu initial phase. Posisinya sudah benar belum? Ini, kemudian divine. Di sini sudah benar ya. Initial phase-nya adalah kondisinya seperti ini. Kalau sudah benar kita klik update. Nah, jangan lupa kita harus mereset posisi tanah yang sudah kita modelkan. Saya biasanya nyebutnya reset displacement to 0. Ini bebas yang mau diklik apa juga terserah gitu. Ini adalah start from phase, berarti start dari phase pertama tadi. Ini adalah plastic analysis, kemudian parameter, kemudian kita klik ini reset displacement to 0. Artinya adalah deformasi yang terjadi dari zaman dulu sampai dengan sekarang, sampai dengan pemodelan itu dibuat, itu kita asumsinya kita tidak menghiraukan penurunan yang masa lalu itu berapa. Yang mau kita hitung kan penurunan dari posisi tanah kosong sampai timbunan atau safety faktornya ya, karena ya nanti kita sekalian cek untuk
penurunannya kira-kira berapa. Kira-kira begitu. Jadi makanya kita reset dulu. Nah, kalau sudah di reset selesai, kemudian kita next lagi nih. Kemudian kita bikin adalah timbunan ya. Timbunan ya, timbunan. Timbunan. Install timbunan lah bahasa ininya ya. Install timbunan. Oke, ini kita tetap plastik analisis, kemudian lari ke parameter, kemudian stage construction. Sorry, ini start mulanya dari reset displacement to zero ya. Start from page-nya itu. Kemudian ini parameter kita define, kita aktifkan ini. Klik kiri aja. Kemudian karena kita ingin memasukkan kondisi ekstrim yaitu misalnya kondisi hujan, jadi permukaan airnya itu berada di sini, ada kondisi ekstrim ya. Kita masukkan groundwater levelnya ya. Tadi kan sudah dibuat ya. Nah di sini posisinya ya. Ini sebenarnya udah ada, tapi ini kan initial tadi. Nah sekarang kita mau bikin, kita klik yang ini nih. Klik ini kecilin dikit. Nah kita ke sini. Kita masukkan lagi tadi seperti ini. Kita mulai dari yang paling besar. Nih, kita klik di sini. Nah, seperti ini. Kita langsung ambil yang posisi X yang paling kecil aja. Ini X yang kecil tuh ini. Saya sarankan ke teman-teman kalau misalnya bikin pemodelan, ada baiknya tuh digambar di AutoCAD terlebih dahulu ya. Supaya kalau misalnya ada modifikasi itu lebih mudah. Dan bentuk pemodelannya itu juga insya Allah lebih akurat gitu. Oke. Oke, kalau sudah kita klik kanan, kemudian kita klik generate ya. Oke. Nah, ini muka air tanahnya udah naik. Kemudian kalau misalnya sudah, kita update install timbunan. Kemudian kita klik next lagi ya. Kalau kita mau cek safety factor pas ketimbunan juga nggak apa-apa, kita cek safety factor 1 ya. SF1. Artinya di sini adalah untuk mengecek eh, kan karena ini start from page nomor 3 atau install timbunan ini berarti kita akan mengecek berapa nilai safety factor dari timbunan itu gitu. Nah, sekarang ini SF1 kemudian kita klik di sini jadi P reduction. Nah, nanti langsung ya. Kemudian kita cek bukan cek, kita tambahkan lagi beban kendaraan. Nah, ini posisi ini tuh jangan mulai dari SF1, tapi dari atasnya, dari posisi install timbunan ya. Karena nanti hasilnya akan beda itu soalnya. Kita mulai dari install timbunan ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita klik ini, kita klik define, terus kita klik kiri bebannya. Oke. Kita cek muka air tanahnya masih sama. Kita update. Kita cek lagi safety factor ketika dia sudah dikasih beban timbunan ya. SF2. Nah, ini mulai dari beban kendaraan ya. Artinya dari fase ketika sudah timbunan ditambah lagi dengan beban kendaraan. Dan ini dijadikan P reduction. Oke, kalau sudah seperti ini pemodelan sudah selesai. Tinggal kita running ya. Kita nih tulisannya dibenerin dulu. Nah, install. Oke. Ini kalau sudah seperti ini, oke, kita calculate ya. Kita pilih titik tinjaunya dulu. Kita taruhlah di sini lah ya. Klik gitu. Update. Oke. Nah, kalau sudah coba kita run. Bagaimana hasilnya? Kita tunggu.
Nah, ini safety faktornya ini jalan terus. Ya, kurang lebih sekitar 2,7 ini ya, kurang lebih safety faktornya ya, untuk ketika saat timbunan itu diadakan gitu. Nah, ketika dikasih beban safety faktornya biasanya turun. Tadi dari berapa? 2,7, sekarang kurang lebih di angka 2,4 gitu kan. Ya secara hasil logis lah ya. Karena dikasih beban ya safety faktornya jadi turun gitu ya. Kita lihat. Oke. Nah, ini artinya kalau centang hijau semua, artinya kalkulasinya itu selesai dan aman. Ya, aman, bisa dikatakan aman. Oke. Nah, kita cek dulu dari reset displacement to zero. Tadi itu kan kita bilang kalau kita reset, itu displacementnya itu akan menuju nol. Coba dari page ini dulu ya. Kita klik outputnya. Nah, coba lihat. Ah, ini juga kecil sebenarnya. Nggak masalah. Oke. Ketika oke, kita reset lagi. Nih, lebih kecil kan? Artinya 10 pangkat minus 18 kan sangat kecil sekali. Artinya bisa dikatakan nol. Tuh. Oke, kemudian kita install timbunan. Bagaimana outputnya? Nah, kurang lebih permukaannya seperti ini ya. Jadi ketika dia dilakukan penimbunan setinggi berapa meter itu tadi, 4 meteran itu, dia akan terjadi penurunan sebesar 46 atau deformasi 46 cm ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita misalnya lihat total displacement, kita shading, kurang lebih seperti ini ya polanya ya. Kalau mau cek, ini kan ada total displacement horizontal, vertikal. Nah, kalau yang barusan muncul itu adalah total. Kalau misalnya kita mau vertikal ya ketik vertikal. Seperti itu. Nah, oke, itu deformasi ya, itu deformasi. Nah, bagaimana dengan pore water pressure ya? Pore water pressure ketika dikasih timbunan. Nah, kita klik di sini nih. Nah, nih, berapakah kenaikan excess pore water pressure ketika terjadi timbunan? Ini dia. Nah, ini posisinya. Jadi ada kenaikan sekitar 42 kilopascal ya. 42 kilopascal itu ya kira-kira hampirlah setara dengan gamma dikalikan H lah untuk posisi excess pore water pressure ketika saat dilakukan penimbunan itu selesai. Kira-kira ya. Pendekatannya kurang lebih segitu. Kalau misalnya bagian yang di posisi di bawah permukaan air ini adalah menggunakan gamma saturated, kalau yang di atas itu pakai unsaturated ya gitu. Kira-kira begitu. Nah, sekarang berapakah nilai safety factor setelah persis ditimbun? Nah, ini nilainya. Nih, 2,71. Ini nilai safety faktornya 2,71. Bagaimana bidang keruntuhannya atau bidang sliding plane-nya itu bagaimana ya? Kita lihat di sini, kita deformation, total displacement. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, sliding. Karena memang di posisi yang paling atas ini adalah tadi adalah soft clay. Jadi ada kemungkinan dia tersliding gitu. Yang keruntuhan itu posisi bawah ini. Oke, posisi bawah. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita tambah beban kendaraan lagi gitu. Kita tinggal klik output. Ini. Jadi totalnya itu ada 54 ya, 54 cm. Jadi dari posisi timbunan kemudian dikasih beban kendaraan itu totalnya adalah 54 cm ya. Ini ya, 54 cm ini ya. Kalau misalnya kita lihat bagaimanakah bentuk ininya. Nah, bidang keruntuhannya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya bagaimana berapakah besar penurunan hanya akibat penambahan beban kendaraan hanya ya. Jadi kita nggak usah ngitung lagi beban akibat timbunan tadi penurunannya berapa, tapi sekarang yang mau kita lihat berapa deformasi yang terjadi akibat beban kendaraan saja. Nah, karena di sini adalah total displacement, sekarang kita lihat deformation, kemudian kita lihat phase displacement. Phase displacement itu artinya adalah pada fase ini tuh terjadi penurunannya berapa. Jadi hanya karena beban kendaraan itu aja. Kita klik vertical displacement ya, phase displacement. Nah, ternyata kecil. Seperti ini. Atau mungkin totalnya ya. Phase displacement, total displacement. Oh, ternyata kurang lebih seperti ini ya. Ini hanya akibat beban kendaraan.
Kurang lebih seperti ini ya. Sekitar 9 apa nih? 9 mili apa 9 mili lah kira-kira ya. Kecil ternyata. Oke. Kalau udah kita klik berapa nilai safety factor? Ya ini. 2,4 gitu. Kita lihat ini, kemudian ini total displacement. Nah, kurang lebih bidang longsornya kurang lebih seperti ini ya. Akibat adanya beban kendaraan. Tadi beda ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat kita coba munculkan grafiknya ya. Bagaimana cara memunculkan grafik yang terjadi pada pemodelan tadi gitu. Kita klik ini, kita klik yang ini ya. Kita klik ini. Kita klik ini. Oh, close dulu lah. Oke, kita output dulu. Kemudian kita klik yang ini. Go to curve program. Kemudian new chart. Kita cari tadi posisinya ada di mana itu tadi file yang tadi. File yang tadi yang barusan kita running itu tuh posisinya di mana. Kita klik sini. Kemudian timbunan ya. Ini. Nah, ini apa terhadap apa gitu loh. Kalau misalnya kita mau misalnya step terhadap penurunan misalnya kayak gitu kan berarti X itu kan biasanya cenderung kepada step waktu kan. Step, maka kita klik step. Kemudian aksis Y artinya tuh kan yang dari atas ke bawah itu kan biasa displacement ya kan. Kita klik displacement. Ini posisi yang diamati adalah titik A. Kita klik apply. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Kita klik kanan, format curve. Kemudian fasenya mungkin kita hilangin aja ini. Reset displacement ini kita hilangin, ini kita hilangin. Jadi install timbunan sama install kendaraan. Apply. Ini jadi apa nih? Ini kita lihatnya, harus invert ya. Coba kita lihat invert dulu chart. Flip vertikal. Nah, ini. Oke. Jadi posisinya begini. Tadi ketika dia di timbul tanah, dia langsung turun segini. Ya, turun segini. 33 apa nih? 3 cm. Kemudian setelah dia dikasih beban kendaraan, dia turun lagi segini. Ini grafik ini akan lebih cakep lagi kalau misalnya ada perhitungan konsolidasinya nih. Nah, ini adalah grafik penurunan. Nah, sekarang bagaimana dengan grafik safety factor ya? Ini add curve. Ini nggak bisa, harus kita close dulu ya. No. Bagaimana cara mengeluarkan grafik safety factornya? Seperti tadi persis, klik ini. Kemudian ini mungkin bisa step ya. Kemudian di sini adalah sum MSF. Kita klik apply. Nah, ini adalah nilai safety factor yang tadi. Ini ya. Kita tadi 2,7 sama 2,4 kan. Nah, ini adalah grafik safety factornya ini. Safety factor untuk timbunan tanah, safety factor timbunan tanah plus kendaraan itu. Nah, ini dia. Grafik safety factornya. Oke. Kalau sudah seperti itu berarti apa lagi yang mau dikeluarkan ini? Oke. Coba kita misalnya tambah satu step lagi ya. Kita tambah step satu lagi misalnya ini kemudian akan kita konsolidasikan misalnya. Konsolidasi timbunan misalnya gitu. Kalau kendaraan itu kan sifatnya temporari ya. Mungkin sekali lewat, tapi yang pasti di situ terus ada konsolidasi. Berarti kita konsolidasikan timbunan aja. Kemudian sini ini start from-nya itu dari ini ya, install timbunan ini ya. Kemudian plastik analisis. Kemudian kita bikin consolidation analysis. Klik OK, terus kita run. Consolidation, oh iya belum. Consolidation. Nah, sekarang gini. Sekarang terserah nih mau dikonsolidasikan selama berapa hari, tinggal isi di sini. Misalnya mau 90 hari,
dapatnya berapa, atau minimum pore water pressure. Minimum pore water pressure biasanya kalau konsolidasi sudah dianggap selesai itu sekitar 90% ya. Atau kita anggap sini nilainya 1 gitu. Atau kalau mau ya jangan 1 lah, misalnya 10 excess pore water pressure itu nilainya misalnya 5 gitu kan. Itu. Sebenarnya bisa dihitung. Jadi tadi gamma kali H timbunan tanah itu tadi, gamma gamma tanah dikalikan timbunan itu kurang lebih excess water pressure tambahan setelah timbunan itu setinggi itu. Nah, 90% ini kira-kira berapa gitu kan. Misalnya gamanya adalah 12 kali 4. Misalnya kita klik 12 kali 4 adalah 48. 90% 10% dari saya pakai kalkulator ya. 40% berapa? 10% dari 48. Sekitar 4,8 ya. 4,8 kilo pascal. Jadi kita isi 5 aja lah ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, kita klik calculate. Kita lihat. Biasanya agak lama ini. Kita tunggu. Oh, udah selesai ya. Oke, konsolidasi timbunan. Kita klik output. Nah, ketika dari sudah dikonsolidasikan sampai minimum excess water pressure terjadi penurunan sebesar 138 mili atau 13 cm ya. Kira-kira gitu. Ini shading, kita lihat excess water pressure-nya harusnya mendekati angka 5 tadi. Iya kan? 3,37 kan mendekati angka 5. Artinya posisi posisi yang terbesar adalah di excess water pressure. Ketika dia ditimbunin, eh, air mulai terdisipasi dari posisi selesai timbunan atau dari awal penimbunan sudah keluar sedikit-sedikit, akhirnya sampai excess water pressure tinggal sedikit, tinggal ya sudah tinggal 10% ya kurang lebih segini. Jadi ini posisi excess water pressure masih sisa sedikit. Posisi ini benar. Jadi saya kira ini pemodelan sudah cukup mendekati ya. Tinggal memang yang sulit adalah menentukan parameter-parameter yang tepat untuk melakukan pemodelan ya. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nanti rencananya akan dibuat video susulan, insya Allah ya. Kita akan membandingkan berapa nilai safety factor dari lereng ini jika menggunakan software yang lain gitu. Yang berbasis limit equilibrium ya namanya ya. Ya sejenis kayak GeoStudio seperti itu. Tapi kita bukan menggunakan GeoStudio. Oke ya, demikian teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan atau kita diskusikan. Jika memang saya ada yang salah, tak tolong dikoreksi ya. Tulis saja di komen. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada yang salah, ada apa atau ada yang kurang tepat dari penyampaian saya, silakan komennya. Demikian teman-teman ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.